Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur malam hari ini ada kesempatan bagi kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, yang memberikan kami hikmat dan pengertian, memberikan kami damai sejahtera, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu serta memahaminya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baiklah, kita akan mendengarkan renungan malam hari ini. Saya beri judul Kemenangan Sejati di dalam Kristus. Kita masih dalam suasana Paskah, sehingga renungan saya malam hari ini juga masih dihubungkan dengan peristiwa Paskah kebangkitan Yesus. Ya, juga renungan-renungan di sepanjang minggu ini dengan sengaja saya bagikan masih di sekitar kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang 24 sampai 26. Kita bisa melihat dan saya akan bacakan. Kita bisa baca juga sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Itulah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan, tema kita, kemenangan sejati di dalam Kristus. Ya, tentu pada dasarnya semua kita ingin mengalami kemenangan ya. Tidak ada yang mau mengalami kekalahan sekalipun dalam games atau lomba-lomba yang ringan, yang kecil. Ya. Tetapi secara rohani kenyataannya bahwa dosa membuat manusia tidak pernah mengalami kemenangan yang sejati. Jikapun ada orang yang menganggap dia menang, tapi jika di luar Kristus, itu hanyalah kemenangan semu. Hanya sementara dan tidak kekal. Nanti beberapa hari lagi kita akan mendengarkan seruan kemenangan ya, yang akan disampaikan bertalu-talu bisa di sepanjang malam. Ya, dianggap sebagai seruan kemenangan. Semua dipenuhi dengan suara-suara dari sekitar kita. Tapi bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa itu hanya sesungguhnya kemenangan yang semu, kemenangan yang tidak kekal. Karena kita tentu memiliki konsep kemenangan sejati, itu sifatnya rohani dan kekal. Jadi melalui tema ini kita akan belajar 3 hal penting. Pertama, fakta bahwa musuh Kristus itu memang ada. Alkitab memaparkan secara jelas bahwa iblis, dosa, dan maut adalah 3 serangkai yang menjadi musuh kerajaan Allah. Pertama-tama, iblis memberontak melawan Allah. Lalu kemudian manusia juga memberontak kepada Allah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian dosa menghasilkan maut atau kebinasaan kekal. Nah, ini adalah problem atau masalah yang sangat serius, yang jelas-jelas manusia tidak mampu mengatasinya sendiri. Jadi dengan berbagai usaha sudah dilakukan oleh manusia, sehingga muncul agama, yang berbagai agama, berbagai kepercayaan, berbagai cara
entahkah melalui perbuatan baik, melalui ilmu pengetahuan, filsafat, melalui asketisme, dan lain sebagainya. Tapi ternyata musuh-musuh ini tidak pernah bisa diatasi, tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia. Ya, ini faktanya seperti itu ya. Jadi ini adalah problem yang sangat serius yang harus dipahami oleh semua manusia. Stanley Ellison, seorang hamba Tuhan, seorang misionaris, menyebut hal ini sebagai problem atau tantangan besar yang disebut dengan istilah problem atau tantangan kerajaan, itulah pemberontakan setan, dan problem atau tantangan penebusan, itu pemberontakan manusia yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa, berada di dalam kekuasaan dosa dan juga si iblis. Ini dua problem kerajaan, problem penebusan. Lagi-lagi bahwa problem ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Maka kita lihat fakta yang kedua bahwa Kristus sudah mengalahkan semua musuh. Hanya Kristus yang bisa menyelesaikan semua problem yang dialami oleh manusia. Fakta bahwa ada problem besar, nah itu sebabnya Allah menyatakan programnya untuk menyelesaikan persoalan itu. Allah menyatakan janjinya dalam Kejadian 3:15 yang disebut dengan istilah proto-evangelion, atau ini adalah Injil pertama di dalam Alkitab. Ketika manusia menghadapi problem, maka Allah sendiri yang turun tangan. Dia berjanji bahwa dengan caranya Allah sendiri, dia akan menyelesaikan masalah itu. Ya, apa solusi yang ditawarkan oleh Allah? Ya, ternyata solusinya hanya dengan cara bahwa dia harus datang ke dalam dunia. Jadi Kejadian 3:15 saya kira ini adalah ayat yang sudah sangat populer, sudah sering kita dengarkan ya. Jadi dikatakan di dalam Kejadian 3:15, mana ayat ini? Disebutkan di sana, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah satu janji atau nubuatan berkaitan dengan kedatangan Kristus. Ini sudah berulang-ulang kita dengarkan. Jadi keturunan perempuan, Yesus akan meremukkan kepala ular iblis. Lalu dikatakan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Yesus disalib itu menanggung murka Allah dan juga menanggung dosa manusia. Disinilah keadilan dan kasih Allah dipertemukan, dinyatakan. Inilah program Dwi Rangkap yang sudah digenapi oleh Allah melalui Yesus. Jadi ada dua problem besar, tapi kemudian ada penyelesaian dengan adanya program Dwi Rangkap. Di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai, artinya tugas yang dipercayakan sudah dikerjakan secara sempurna, yaitu bahwa Yesus menggenapi janji Allah pada saat penyaliban, bahwa ketika dia disalibkan, dia sudah menanggung murka Allah, sekaligus juga dia menanggung dosa seisi dunia, menanggung dosa manusia, sehingga program penebusan sudah tergenapi, tapi juga masalah pemberontakan berkaitan dengan kerajaan itu juga sudah diselesaikan, bahwa si iblis sudah diremukkan kepalanya, artinya tidak berkuasa lagi. Jadi ini luar biasa. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, semua musuh sudah ditaklukkan. Dikatakan tadi dalam ayat 26, yang paling akhir, maut telah dikalahkan. Jadi ini adalah satu fakta yang sangat menyejukkan, yang sangat menghibur, yang sangat menguatkan, yang sangat memberkati kita.
Tapi yang ketiga, fakta bahwa kemenangan menjadi bagian orang percaya. Jadi kita tidak hanya mendengarkan fakta atau kebenaran tentang kemenangan Yesus, tetapi kemenangan itu juga menjadi bagian setiap orang yang percaya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Amin. Jadi dikatakan di sini kita harus bersyukur. Karena apa? Karena kita turut mendapatkan kemenangan oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Roma 8 ayat 37, di sana juga ditegaskan bahwa orang-orang percaya lebih daripada pemenang. Bahwa orang-orang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang sudah menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi, ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita, kita sudah diberikan kuasa, sudah diberikan exousia, sudah diberikan status yang baru sebagai anak-anak Allah. Nah, ini Yohanes 1 ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang merupakan kesimpulan dan aplikasinya bagi kita? Bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan semua musuh. Ini sudah selesai dikerjakan. Dan di dalam Kristus, kita juga sudah mengalami kemenangan yang sejati. Jadi bukan lagi kemenangan yang semu, bukan kemenangan yang palsu, bukan kemenangan sementara, tapi kemenangan sejati adalah kemenangan yang bersifat rohani, yang sempurna, dan bersifat kekal. Sehingga, Bapak Ibu sekalian, kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Kita tidak lagi di bawah kuasa iblis. Dan maut pun sudah tidak berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga jangan takut menghadapi maut. Walaupun realitanya banyak orang takut ya. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh mengimani kebenaran ini, maka sesungguhnya kita tidak lagi mengalami ketakutan, menghadapi kematian, menghadapi maut, karena maut sudah dikalahkan. Namun demikian Bapak Ibu, selagi kita masih ada di sini, di dunia ini, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena iblis masih tetap berusaha menipu kita, berusaha mencobai agar kita jatuh ke dalam dosa. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 di sana dikatakan, ya, supaya kita tetap waspada, berjaga-jaga, karena iblis itu dikatakan tetap berkeliling mencari mangsa yang siap untuk ditelan. Di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Mari kita tetap mempergunakan senjata, perlengkapan senjata Allah, supaya kita tetap kokoh, tidak goyah, tetapi tetap di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Nah, bagaimana agar kita tetap hidup berkemenangan? Nah, maka mari kita tetap hidup dalam iman. Mari kita memelihara iman kita. Paulus berkata, orang benar akan hidup oleh iman. From faith to faith. Kita menjalani hidup ini dari iman kepada iman. Yang kedua, hidup dalam firman. Atau dengan istilah sola scriptura, bahwa firman Allah adalah pedang roh yang bermata dua. Bahwa dia dapat mengalahkan iblis, tetapi juga mengalahkan keegoan kita. Itu firman Tuhan ya. Firman Tuhan bermata dua. Hidup di dalam doa. Ini yang ketiga. Doa berarti adalah komunikasi kita dengan Allah. Tiap-tiap saat bersekutu dengan Allah. Kita terus berada pada jalurnya Tuhan ketika kita berdoa. Kita senantiasa memohon pimpinan Roh Kudus dalam melakukan segala sesuatu. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, bagaimana kita tetap hidup berkemenangan dengan cara menjadi berkat. Hidup menjadi berkat. Alkitab berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tidak dikatakan balaskanlah kejahatan dengan kejahatan. Tidak ya. Tapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Bahkan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Nah, ini adalah satu pengajaran
yang sangat keras, tidak mudah untuk melakukannya. Tapi ini adalah firman Tuhan. Yesus Kristus sudah melakukannya ketika dia di dalam segala kesengsaraan, mengalami penderitaan, dia dihina, dicaci sampai disalibkan, tetapi yang keluar dari hati, dari mulut Yesus adalah ungkapan pengampunan, begitu ya, terhadap musuh-musuhnya. Jadi itulah mental seorang pemenang. Kita mengikuti teladan Yesus ya, supaya kita hidup berkemenangan. Dikatakan di sini, mari kita menjalani kehidupan ini dengan tetap hidup dalam iman, hidup dalam firman, hidup dalam doa, hidup menjadi berkat, sehingga kita sungguh-sungguh tetap ya berkemenangan. Mari kita tetap memandang kepada Yesus yang sudah disalibkan itu. Di sana ada kemenangan, bahkan kemenangan yang memberikan kita pengharapan tiap-tiap hari. Dunia tidak bisa memberikan pengharapan. Tetapi ketika kita memandang kepada Kristus yang disalibkan itu, bahkan yang sudah bangkit, wah ternyata ada harapan, ada kehidupan. Karena kematian tidak bisa menahan kebangkitan. Tetapi justru kebangkitan itu membawa kita kepada satu kepastian bahwa ternyata ada hidup yang kekal, dan mari kita terus berjuang dalam hidup yang sementara ini untuk hal-hal yang bernilai kekal, supaya betul bahwa kita adalah orang-orang yang sudah berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan secara sempurna. Tuhan tolong kami supaya kami juga tetap hidup di dalam kemenangan, dengan tetap kami beriman kepada Kristus, dengan kami tetap hidup di dalam firman, di dalam persekutuan, bahkan juga di dalam kehidupan, menjalani hari-hari hidup ini menjadi berkat bagi sesama, melalui perbuatan baik kami, melalui kesaksian kami, yang sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan tetap teguhkan hati kami, dan mampukan kami menjalani segala tantangan demi tantangan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan senantiasa menyertai kami, memberikan kami kemenangan sesuai dengan janji-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.